Nama saya Gembasoro dari kelas 10 MIPA 1. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengharum ruangan kulit lemon. Saya Farin Aditya Swastama dari 10 MIPA 1. Saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang masalah penelitian kami. Dalam penelitian kami melihat dua masalah. Yang pertama yaitu kulit jeruk sering dibuang dan jarang dimanfaatkan, padahal kulit jeruk memiliki banyak manfaat. Yang kedua, ruangan yang bau dan pengap bisa membuat hidup kita kurang produktif dan sehat. Apalagi di masa seperti ini di mana kebanyakan waktu kita dihabiskan di dalam ruangan. Penelitian kami dilakukan karena kedua permasalahan tersebut. Karena produk kami memanfaatkan kulit jeruk sebagai pengharum ruangan, sehingga produk kami menjadi solusi dari kedua permasalahan tersebut. Untuk tambahan, kami juga menemukan dua hipotesis. Yang pertama, perbandingan ekstrak kulit jeruk dan alkohol yang paling baik yaitu 1:1. Yang kedua, kualitas fisika dan kimia pengharum ruangan berbahan kulit jeruk seharusnya tidak jauh berbeda dengan pengharum ruangan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang paling efektif untuk membuat pengharum ruangan berbahan dasar kulit jeruk dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, perbandingan komposisi. Menemukan perbandingan terbaik antara ekstrak kulit jeruk dengan bahan lainnya sebagai pengharum ruangan. Yang kedua, kualitas fisik dan kimia. Menentukan kualitas fisik dan kimia pengharum ruangan berbahan kulit jeruk. Lanjut ke hasil penelitian. Saat percobaan, kami menggunakan 4 produk yang takaran ekstrak dan alkoholnya berbeda-beda. Berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat, untuk produk A takarannya 20 ml ekstrak dan 80 ml alkohol. Produk B 30 ml ekstrak 70 ml alkohol. Produk C 40 ml ekstrak 60 ml alkohol. Produk D 50 ml ekstrak 50 ml alkohol. Untuk daya sebar bisa dilihat, produk yang daya sebarnya paling cepat yaitu produk C. Lalu untuk tingkatan pH semuanya sama, yaitu tingkat 4 pH. Warnanya juga sama, yaitu zaitun agak kekuningan. Tingkatan viskositas yang terbaik yaitu produk D, karena produk D yang paling kental. Lalu untuk aromanya, aroma jeruk, dalam kasus ini kami memakai jeruk lemon, selalu lebih kuat dari aroma alkohol. Dengan ini, kami bisa mengatakan bahwa hipotesis pertama belum terbukti benar karena produk C daya sebarnya lebih cepat. Namun, ini bisa juga karena saat percobaan kurang akurat. Sedangkan hipotesis kedua salah karena pengharum ruangan kulit jeruk dan yang komersial kualitas fisik dan kimianya jauh berbeda. Setelah melaksanakan ELP, diri kita menjadi lebih bisa mengatur waktu, lebih pintar mencari solusi, belajar bekerja keras, dan yang lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Jesslyn. dan saya Arif. Di video ini kita akan mempresentasikan produk kita yang berjudul pengusir nyamuk dari ekstrak citronella dan minyak atsiri kulit jeruk. Nah, kita langsung mulai aja. Sebenarnya kenapa sih kita membuat produk ini? Jadi kita melihat keanekaragaman hayati buah jeruk sangatlah melimpah. Mulai dari yang bentuknya kecil atau besar, rasanya yang manis atau asam, sampai cara penyajiannya yang berbeda-beda. Akan tetapi, kami sering melihat banyak kulit buah jeruk yang dibuang begitu saja. Padahal jika diolah akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat. Di sisi lain, di musim penghujan seperti ini, penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang sering sekali dijumpai. Dan berdasarkan potensi citronella dan minyak atsiri yang terkandung dalam kulit jeruk sebagai repelan alami, maka kami memutuskan untuk membuat gelang pengusir nyamuk dari ekstrak minyak atsiri dan citronella pada kulit jeruk. Dan untuk tujuan penelitian ini yaitu menemukan tingkat kemampuan kerja gelang pengusir nyamuk dan daya tahan kerja gelang pengusir nyamuk. Untuk hasilnya, kami mendapatkan produk dengan deskripsi sebagai berikut, tertera di PowerPoint. Dan dari gelang yang sudah kami buat, kami mendapatkan fakta bahwa gelang kami beraroma seperti kulit jeruk. Hal tersebut terjadi dikarenakan di luar gelang tersebut kami beri ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk sebanyak 4 ml. Dikutip dari Kisti Rahmawati Husna, Muhammad Andri, Sri Luliana, tahun 2018, halaman 5, aroma yang muncul dari gelang tersebut tidak disukai nyamuk karena terdapat senyawa limonen dan citronella yang kemudian diterjemahkan ke dalam otak nyamuk, sehingga nyamuk akan mengekspresikan untuk menghindar dari sumber bau.
Dan untuk kesimpulannya, gelang pengusir nyamuk ini mempunyai kemampuan mengusir nyamuk karena mengandung citronella dan ekstrak minyak atsiri jeruk. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gelang tersebut mengeluarkan aroma kulit jeruk. Aroma yang muncul dari gelang tersebut tidak disukai nyamuk, sehingga nyamuk akan menghindar. Namun, kami belum dapat menemukan daya tahan kerja gelang pengusir nyamuk karena tidak adanya sarana untuk melakukan penelitian tersebut. Dari ILP ini, kami belajar banyak sekali, mulai dari belajar berpikir kritis, inovatif, kreatif, teamwork, dan tentunya mapel-mapel yang terkait. Untuk kendala yang kami dapatkan waktu pengerjaan ILP ini, produk kami pertamanya gagal, tapi kami tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya berhasil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michelle Aurelia Nathanael. Dan saya Rifada Khalida Khairuni. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang ILP kita, yaitu kopi biji pepaya. Latar belakang. Tanaman pepaya merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Tidak banyak yang tahu bahwa biji dari tanaman pepaya dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Secara tradisional, biji pepaya dikenal dapat menjadi obat cacing, diare, dan penyakit kulit. Kita membandingkan biji pepaya dengan biji kopi untuk mengetahui kualitas mana yang lebih baik untuk manusia. Kesamaan senyawa antioksidan pada kopi dan biji pepaya mendorong biji pepaya sebagai salah satu alternatif dari kopi. Tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk menemukan cara mengolah biji pepaya menjadi minuman kopi. Dan yang kedua, untuk menemukan kualitas fisik dan kimia minuman semacam kopi dari biji pepaya. Jadi pembuatan kopi biji pepaya ini ada dua cara, yaitu dengan di oven dan dijemur dengan sinar matahari. Perbedaan cara membuatnya hanya di bagian awalnya saja pada pengeringan bijinya. Jika di oven selama 5 menit, lalu dicek, lalu di oven lagi, dan dicek lagi sampai biji pepayanya sudah cukup kering. Kalau dijemur, biji pepayanya dijemur dengan piring atau besek selama 2 atau 3 hari. Tapi juga tergantung sama sinar mataharinya sama banyak biji yang kita jemur. Lalu sangrai biji pepaya selama 3-5 menit. Lalu haluskan biji pepaya dapat dengan di blender atau ditumbuk. Lalu saring bubuk kopi biji pepaya ke dalam wadah biar halus. Lalu disajikan dengan cara memberi air panas pada bubuk kopi dan bisa tambahin gula sesuai selera. Hasilnya yaitu warna dari kopi biji pepaya lebih berwarna coklat kehitaman, memiliki rasa dan bau yang khas dari biji pepaya itu sendiri, dan memiliki pH yang lebih besar dari kopi biasa, yang berarti lebih baik bagi tubuh manusia dibandingkan dengan kopi biasa. Kesimpulannya adalah, biji pepaya dapat dibuat menjadi minuman semacam kopi melalui 2 metode pengeringan, yaitu dengan sinar matahari dan di oven, di mana kopi biji pepaya yang di oven mempunyai tekstur, bau, dan viskositas yang lebih baik dibandingkan yang dikeringkan dengan sinar matahari. Refleksi untuk presentasi ini dan juga ILP yang kita lakukan adalah sebelum melakukan ide dari kopi biji pepaya, kami sudah memilih ide untuk membuat pendeteksi jamur beracun, tetapi tidak berlangsung dengan baik. Di saat itu kami sangat sedih, namun kita meminta izin untuk mengganti ide kami. Ada salah satu guru mengusulkan untuk memakai ide kopi dari biji pepaya. Dari situ, kami langsung bersemangat dan melihat kegagalan kami sebagai hal yang positif. Terima kasih. Yaitu spray pembersih buah. Kami membuat spray pembersih buah karena berlatar belakang yang pertama, Nationwide Food Recalls memaparkan tidak mencuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi akan mendatangkan risiko kesehatan. Yang kedua, selada, melon, dan mentimun romaine semuanya telah dikaitkan
dikuatkan dengan wabah penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh E. coli dan Salmonella. Yang ketiga, dan juga pada lemon terdapat cairan asetat yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri pada permukaan kulit buah. Dan yang terakhir, kami membuat cairan spray pembersih buah yang terbuat dari asam asetat dan cuka yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri pada permukaan buah. Tujuan kami membuat spray pembersih buah yaitu yang pertama, untuk menemukan tingkat kematian bakteri pada kulit buah impor setelah dicuci dengan cairan asam dari kulit lemon. Dan yang kedua, yaitu untuk menemukan daya hambat cairan asam kulit buah lemon pada pertumbuhan bakteri yang menempel pada segala kulit buah. Jadi untuk hasilnya, langkah-langkah pembuatan spray pembersih buah: pertama, campur air, cuka, dan air perasan jeruk lemon ke dalam gelas ukur, lalu aduk merata. Kedua, masukkan ke dalam botol spray, kocok-kocok agar semua cairannya menyatu. Kemudian 3, semprotkan cairan ini secara merata ke buah dan sayur, kemudian gunakan kain lap bersih untuk mengelap bahan-bahan tersebut sampai bersih. Hati-hati jangan mengusapnya terlalu keras. 4, bilas dengan menggunakan air dingin dan sajikan sesuai dengan keinginan Anda, dipotong-potong langsung dimakan atau dimasak. 5, setelah selesai digunakan, simpan cairan pembersih buatan sendiri itu di dalam lemari es. Dalam lemari es, lemari ini bisa bertahan sampai 1 bulan atau lebih. Simpulannya adalah cairan spray ini bisa digunakan untuk membuat buah terlihat lebih fresh, dan juga cairan asetat pada buah lemon dan juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri pada buah-buahan. Kemudian untuk refleksinya, kami masih belum bisa menjawab tujuan penelitian karena belum melakukan pengambilan data secara ilmiah. Untuk kendalanya, kita tidak bisa bertemu dan tidak bisa melakukan percobaan bersama. Jadi oleh karena itu, kami menemukan solusi, yaitu melakukan percobaan sendiri-sendiri dan tetap berkomunikasi agar bisa sharing. Kemudian hasil yang diperoleh sama ELP, kami belajar bahwa ternyata melakukan penelitian itu tidak gampang dan ribet. Sekian presentasi dari kami, Michael Gunawan dan Kelvin Eduardo dari kelas 10 IPA 1. Terima kasih. Hari ini kami akan menjelaskan tentang materi ILP kami, yaitu pemanfaatan lidah buaya sebagai bahan utama pembuatan sabun antibakterial alami. Latar belakang kami memilih lidah buaya sebagai bahan utama untuk membuat sabun antibakterial alami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kulit lidah buaya tidak dimanfaatkan dan dibuang. Hal tersebut pun menjadi permasalahan masyarakat sekitar. Yang kedua, jika diamati dari keanekaragaman hayati tingkat spesiesnya, lidah buaya ini memiliki banyak sekali jenis yang beragam. Salah satunya adalah Aloe arborescens. Lidah buaya jenis ini merupakan lidah buaya yang paling sering kita temui. Lidah buaya jenis ini juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kulit kita. Latar belakang yang ketiga adalah sabun antibakteri yang biasa kita gunakan itu banyak sekali mengandung triklosan dan surfaktan. Kandungan ini sangat berbahaya apabila digunakan karena dapat mengakibatkan efek samping. Hal ini akan sangat berbahaya apabila digunakan terus-menerus. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk membuat sabun antibakteri yang alami dan tidak menimbulkan efek samping. Latar belakang yang keempat adalah dari berbagai macam kandungan, lidah buaya memiliki kandungan saponin pada gel dan kulitnya. Sifat pada saponin inilah yang dapat menggantikan triklosan. Ada juga yang namanya poliskarida. Poliskarida ini dapat menggantikan kedudukan surfaktan. Tujuan dan makna. Tujuan yang pertama yaitu untuk menemukan cara yang paling efektif dan praktis untuk membuat lidah buaya sebagai bahan utama untuk membuat sabun antibakteri. Yang kedua, untuk menentukan jumlah lidah buaya yang efektif sebagai bahan dasar pembuatan sabun antibakteri. Manfaatnya, yang pertama, sebagai alternatif untuk meningkatkan nilai guna lidah buaya sebagai sabun antibakteri alami. Yang kedua, sebagai alternatif baru wirausaha sabun antibakteri alami dari lidah buaya. Yang ketiga, sebagai alternatif untuk pemanfaatan limbah kulit lidah buaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
Cara kerja, ada 8 langkah cara kerja. Yang pertama, pisahkan kulit dan jeli lidah buaya. Lalu, blender keduanya, kemudian hasilnya dicampur ke adonan sabun. Untuk pembuatan sabun, ukurlah natrium hidroksida sejumlah 100 gram, lalu larutkan ke dalam air sebanyak 250 ml, lalu aduk hingga suhunya menjadi suhu ruangan. Sejumlah 250 gram minyak zaitun, 130 gram minyak kelapa, 200 gram minyak kelapa sawit, minyak cengkeh 5 gram, dan 15 gram minyak jarak dimasukkan ke dalam campuran natrium hidroksida dan air yang sudah dingin. Campuran kemudian diaduk menggunakan blender sampai larutan berubah warna dari warna kuning jernih menjadi warna kuning keruh. Tampak sabun yang sudah jadi dapat dilihat dari foto yang sudah ada. Tekstur dari sabun yang telah kita buat adalah lembut dan juga padat. Kesimpulan, dengan jumlah aloe vera 250 gram atau 3 batang dan jumlah total dari campuran minyak nabati dan campuran natrium hidroksida dengan air sebanyak 850 gram, 3 batang lidah buaya terbukti ampuh dan efektif menjadi bahan utama pembuatan sabun antibakteri. Refleksi kami pada kegiatan ini adalah karena keterbatasannya akses untuk melakukan uji bakteri, maka pada penelitian ini hanya melakukan studi literatur. Di penelitian selanjutnya sangat diharapkan untuk melakukan uji bakteri di lab. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Hai, selamat sore. Saya Joshua Alessandro atau biasa dipanggil Rian dan teman saya Christian Pradipta atau biasa dipanggil Duta. Kami akan mempresentasikan hasil ILP kami, yaitu pemanfaatan pisang kepok sebagai minyak rambut jenis wax dan medium hold. Berikut presentasi dari kami. Jadi pertama kali, pomade itu dapat merusak rambut, tetapi kandungan yang berada di pisang ternyata bisa digunakan untuk pomade. Dan jika pisang kepok dijadikan pomade, maka tidak akan merusak rambut karena di pisang terdapat unsur non-logam yang singkatnya tidak akan merusak rambut. Jadi kami akan membuat pomade dari pisang kepok. Kami harapkan dapat untuk menemukan formulasi penambahan ekstrak buah pisang kepok pada pomade dan untuk menemukan tingkatan kualitas minyak rambut yang ditambahkan ekstrak buah pisang kepok. Dari ujian pembuatan produknya, yaitu ada 3 ulangan percobaan, dan kita mendapatkan beberapa rata, yaitu dari pH pomade dapat pH 6, warna pomade kuning, tekstur pomade yaitu keras, daya sebar pomade yaitu 1, dan kelenturan rambut karena pomade yaitu keras. Dari percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa formulasi buah pisang kepok yang baik sebagai campuran minyak rambut adalah dengan menyampurkan 2 sendok makan ekstrak pisang kepok dengan 150 ml cetrate, dan ternyata kualitas minyak rambut yang telah dicampur dengan ekstrak pisang kepok tergolong baik karena pisang kepok mengandung unsur oksigen, kalsium, radium, dan kalium. Yang keempat, unsur tersebut merupakan unsur non-logam yang tidak dapat merusak rambut. Hasil refleksi kami selama melakukan ILP yaitu tentu tidak berjalan mulus. Kami menghadapi juga kendala pada pembuatan ILP, misalnya saat pembelian bahan yang harus online, namun akhirnya kami beli langsung ke toko. Hal yang kami peroleh setelah melakukan ILP ini yaitu ternyata kami sebetulnya memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan hal yang belum pernah ada atau yang belum pernah dilakukan, dan kemampuan itu masih jarang sekali untuk diasah. Demikian presentasi hasil ILP kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore. Saya Hasan Christian Guinarto dan rekan saya Edi Nathanael Renaldi dari 10 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami, yaitu masker wajah dari kulit durian dan ampas kopi. Yang melatar belakangi kami membuat produk tersebut adalah banyaknya ampas kopi dan kulit durian yang terbuang sia-sia, dan kami menemukan banyaknya produk kecantikan termasuk masker wajah yang berbahan kimia. Oleh karena itu kami ingin membuat masker wajah berbahan alami. Tujuan kami membuat produk tersebut adalah untuk menemukan kualitas fisik dan kimia masker wajah berbahan dasar kulit durian dan ampas kopi, untuk menemukan tingkat keefektifan masker wajah durian dan ampas kopi untuk menghilangkan jerawat. Di slide keempat ini,
adalah cara pembuatan dari produk kami. Alat dan bahan dari produk kami adalah ada alat kulit durian, ampas kopi, gelas, blender, piring, pisau, saringan, dan air biasa dan air panas. Cara kerjanya adalah potong durian yang berwarna putih-putih dengan pisau dari kulit yang berdurinya. Setelah itu potong lagi kulitnya menjadi lebih kecil lagi. Saat sudah dipotong menjadi kecil, lalu masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan air untuk melunakkannya. Blender hingga kulit duriannya menjadi lunak dan cair. Untuk ampas kopi, ambil bubuk kopi dan endapkan bubuk kopi dengan air panas secukupnya. Tunggu hingga bubuk kopi menjadi ampas kopi kurang lebih sekitar 30 menit. Jika sudah ada ampas kopinya, ambil saringan lalu siapkan gelas kedua untuk menampung kopinya. Lalu campurkan ampas kopi dengan kulit durian hingga merata. Di slide kelima ini adalah hasil penelitian kami. Berikut adalah hasil kami. Ya, dikarenakan kendala waktu dan alat terbatas, kami tidak melakukan percobaan pH dan daya iritasinya. Untuk slide ke-6 adalah refleksi kami dari hasil penelitian kami. Kami menggabungkan ide kami yang berawal dari durian dan ampas kopi untuk menjadi suatu produk yang berguna. Kendala kami saat membuat produk adalah susah menemukan kulit durian dan jika tidak musim. Dan juga kendala alat penelitian untuk mengetes keefektifan produk kami. Kami belum melakukan penelitian lebih lanjut tentang keefektifan masker wajah berbahan kulit durian dan ampas kopi. Sebagai pastikan kulit durian dan yang di blender benar-benar halus. Aroma kopi dan dari masker wajah ini memberikan efek relaksasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya Novalia Leni Marcella dan Josephine Adelin akan mempresentasikan hasil ILP pemanfaatan air cucian beras sebagai pupuk cair pada tanaman tomat. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu makanan pokok rakyat Indonesia adalah beras. Ternyata, air bekas cucian beras juga memiliki banyak kandungan loh. Tujuan proyek kita ini membuat pupuk organik yang ramah lingkungan, dengan kualitas sama dengan pupuk kimia, karena semakin banyaknya pupuk kimia yang mencemari lingkungan. Cara pembuatan pupuknya dengan cara pemfermentasian air beras dengan bakteri dari EM4. Berikut adalah contoh tanaman yang sudah kami uji dengan pupuk kami, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Dari proyek ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pupuk cair organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan memanfaatkan limbah dapur. Refleksinya adalah sulitnya bertemu karena pandemi COVID-19 dan kendala sinyal adalah salah satu kendala paling sulit bagi kami. Demikian presentasi kami. Kami minta maaf bila ada salah ucap ataupun ada kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, nama saya Alvarez Maverick Budiman dari 10 MIPA 1 ASEM 13. Saya bersama teman saya Jason Andika Wijaya, absen 15. Kami akan mempresentasikan laporan ILP kami tentang pemanfaatan kulit durian. Yang pertama, latar belakang. Kulit bagian dalam durian berupa jaringan berwarna putih dapat dipakai untuk bahan pembuatan jeli. Kulit durian sebagai bahan rasa dalam pembuatan jeli akan ramah lingkungan. Karena dengan cara menghaluskan kulit bagian dalam durian bisa dicampur ke dalam adonan jeli yang memberikan rasa alami kepada jeli tersebut. Tujuan penelitian untuk menemukan apakah kulit durian dapat untuk dijadikan bahan perasa jeli. Ini adalah contoh gambar hasil penelitian kami. Yang pertama adalah menumbuk. Gambar yang pertama adalah hasil tumbuhan. Gambar yang kedua adalah memblender hasil tumbuhan tersebut. Gambar yang ketiga adalah merebus adonan yang sudah diblender. Gambar keempat adalah hasil rebusan yang sudah jadi. Dan yang kelima hanya tinggal mencetak dan jeli pun siap. Jadi kesimpulannya adalah kulit durian dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rasa jeli.
Namun sebaiknya jika ingin hasil yang maksimal harus menghaluskan kulit durian menjadi sangat halus, karena jika tidak rasa akan seret dan tidak enak. Lalu evaluasi dan refleksinya adalah di dalam proses kami menyadari bahwa ada langkah-langkah yang seharusnya kami lakukan tetapi belum kami lakukan, seperti belum benar-benar menghaluskan kulit durian tersebut. Yang kami dapatkan adalah jika kita bisa mengolah sesuatu dengan benar, segala sesuatu dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna. Halo semuanya, hari ini saya Apin dan teman saya Jojo akan menjelaskan tentang produk ILP kami, yaitu kertas dari limbah kertas dan kardus. Nah, untuk yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang masalah dari produk kami. Jadi yang pertama adalah banyak yang belum sadar dalam hal mendaur ulang kertas, sehingga demand kertas terus meningkat, sehingga terjadilah pembuangan limbah kertas yang berlebihan. Yang kedua, banyak yang masih meragukan kualitas dari kertas daur ulang. Dan mengapa kami memilih produk ini? Kami memilih produk ini karena sebagai seorang pelajar, kami menyadari bahwa kami menggunakan banyak sekali kertas dan pada akhirnya tidak digunakan dan akhirnya menumpuk. Apakah tujuan dari penelitian yang kami lakukan? Yang pertama, untuk mengurangi pembuangan limbah kertas dan kardus, karena banyak orang yang suka memakai kertas dengan berlebihan atau memakai kertas yang hanya satu sisinya saja. Dan yang kedua, untuk mencari tahu kualitas yang akan didapatkan dari pendaur ulangan limbah kertas agar nyaman saat digunakan untuk menulis. Lalu, cara pembuatan yang kami gunakan adalah pertama, menghancurkan kertas dengan air sampai halus seperti serat. Kemudian, kami masak dan campur dengan bahan-bahan kimia yang telah kami sediakan. Lalu, kami membentuk dan mencetak kertas dengan alat yang dibuat sendiri, yaitu dengan menggunakan screen dan frame. Lalu, kita keringkan kertas dengan sinar matahari atau juga bisa disetrika. Lalu kami potong kertas tersebut supaya ukuran sesuai dengan yang diinginkan, supaya kita bisa memakainya dengan nyaman. Hasil produk sudah berhasil dibuat, tetapi kita belum bisa membuat ketentuan terhadap kualitas produk kami karena belum bisa diuji coba oleh konsumen. Tetapi produk kami cukup kuat dan bersih sehingga saat dipakai akan nyaman. Nah, lalu kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya adalah kertas adalah produk pulp yang telah diproses menjadi kertas, maka kertas pun dapat diproses ulang menjadi pulp tersebut supaya kami bisa daur ulang dan jadikan kertas yang baru. Lalu refleksinya, meskipun produk telah selesai, tetapi akan lebih baik jika kita sebenarnya menambahkan kualitas dari produk sehingga produk ini bisa lebih baik dengan cara research yang lebih kepada orang yang ada di luar sana. Jadi itu saja untuk produk ILP kami, dan untuk mengakhiri kami mengucapkan makasih.